Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hai anak-anak hebat semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang rukun Islam, rukun iman. Sebelumnya adik-adik ada yang tahu nggak nih ya rukun Islam dan rukun iman? Berikut Ustadz akan menjelaskan pasti rukun Islam dan rukun iman itu. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca bersama-sama berdoa sebelum belajar. Ayo ikutin Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Masya Allah, barakallahu fikum anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha. Semoga apa-apa yang Ustadz nanti jelaskan dapat dipahami ya anak-anak. Baik, dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, rukun Islam. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu belum ya apa itu rukun Islam? Dan ada berapa jumlah rukun Islam itu? Jadi rukun Islam itu adalah landasan bagi umat muslim yang harus selalu diamalkan. Jumlah rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua adalah menunaikan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat, dan yang keempat adalah menunaikan ibadah puasa. Yang kelima adalah menunaikan haji jika mampu. Nah, itu tadi rukun Islam yang harus selalu kita amalkan ya anak-anak. Nah, dan sekarang mari kita belajar masing-masing rukun Islam. Nah, yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah persaksian dan pengakuan yang berarti bahwa kita bersaksi kepada keesaan Allah. Jadi Tuhan itu hanya satu ya anak-anak. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, selain Allah. Lalu yang kedua yaitu kita bersaksi terhadap kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kalimat syahadatnya ada 2 ya anak-anak. Yang pertama berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Dan yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Apabila orang yang tidak mendirikan sholat, berarti sama saja dia telah merupakan tiang agama. Dan orang yang mendirikan sholat akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Masya Allah. Dan orang yang tidak mendirikan sholat akan mendapatkan dosa. Dalam sehari semalam kita mengerjakan sholat fardu sebanyak, ada berapa anak-anak? Ada benar 5 waktu sholat fardu. Di antaranya yaitu sholat subuh,
Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Nah, yaitu jumlahnya. Kalau salat subuh ada berapa? Ada sebanyak 2 rakaat. Salat zuhur ada sebanyak 4 rakaat. Salat asar sebanyak 4 rakaat. Sedang salat maghrib ada 3 rakaat. Yang terakhir, salat apa nih anak-anak? Benar, salat isya. Salat isya sebanyak 4 rakaat. Dan kita masuk kepada rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat artinya bersih dan suci. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib kita dikeluarkan untuk umat Islam yang kita salurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ada yang tahu ini sebutannya apa? Benar, yaitu mustahik. Ya, zakat ada 2 macam ya anak-anak, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu berupa harta benda, sedangkan zakat fitrah berupa beras atau tahu atau makanan pokok. Dan zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Kita masuk ke selanjutnya yaitu rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa artinya yaitu menahan diri dari makan dan minum serta dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Umat Islam wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah, ada yang tahu dari sekalian? Benar, ibadah haji, yaitu adalah mengunjungi Ka'bah yang berada di kota Madinah. Maaf, di kota Mekah, Arab Saudi. Ibadah haji hukumnya adalah wajib bagi umat Islam yang mampu dari biaya, sehat, jasmani, dan rohani. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang rukun Islam ya anak-anak. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yaitu yang pertama, rukun iman kepada Allah. Kita harus beriman kepada wujud Allah, beriman kepada rububiyah Allah, yaitu meyakini bahwa sanya Allah adalah satu-satunya Allah yang mencipta, pemberi rezeki, pemilik, pengatur semua alam. Allah lah satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Segala ibadah hanya boleh ditunjukkan hanya untuk Allah semata. Beriman kepada nama dan sifat yang telah ditetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, tanpa melakukan tasrif atau diselewengkan, tanpa ditaktil, penolakan, tanpa ditakif atau menyatakan hakikat, dan tanpa ditafsir atau memisahkan dengan makna. Yaitu selanjutnya rukun iman yang kedua. Ada yang tahu kan adik-adik, rukun iman yang kedua apa? Benar, rukun iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat tidaklah minum dan makan. Beriman kepada nama-nama malaikat yang kita ketahui dan yang tidak kita. Dan sebenarnya masih banyak lagi malaikat-malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab, yaitu kita diwajibkan untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan para nabinya. Di antaranya yaitu Taurat diturunkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ada Zabur diturunkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu kitab-kitab Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan ada suhuf Musa dan Ibrahim. Dan itulah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Selanjutnya yaitu yang keempat, beriman kepada para nabi dan para rasul. Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk mengamalkannya, namun tidak diperintahkan untuk mendakwakannya. Sedangkan Rasul yaitu seseorang yang diberikan risalah berupa syariat yang bertentangan dengan kondisi umatnya. Dan Nabi pertama adalah Nabi Adam. Yang kedua adalah yang itu Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Dan mereka semua mengajak pada umat adalah mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah dari segala sesembahan yang berada di bumi ini. Rukun iman yang selanjutnya yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, yaitu kita beriman kepada adanya hari akhir, yaitu berupa tanda-tandanya, bahwasanya kita beriman kepada surga dan neraka, kita beriman kepada adanya yaumul hisab, kita beriman kepada adanya siksa neraka dan siksa kubur. Yaitu diantara tanda-tanda hari kiamat yang akan muncul nanti mendekati hari kiamat, yaitu diantaranya adalah munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan banyak lagi yang Allah dan Rasul telah sebutkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Yaitu yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, yaitu kita mengimani bahwasanya apa-apa yang terjadi di dalam alam semesta ini adalah yaitu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga adik-adik sekalian selalu dalam keadaan sehat dan walafiat dan selalu dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.